Di penghujung senja tahun 1955, di dalam ruang kerjanya di Istana Negara, Presiden Soekarno berdiri, mematung. Pandangannya tertuju pada peta besar Indonesia yang terbentang di dinding. Di atas mejanya, sebuah miniatur tugu dari kertas menjadi saksi bisu sebuah gagasan besar yang sedang lahir. Saat itu Bung Karno dengan api semangat yang berkobar di dalam dadanya membayangkan sebuah lambang yang akan menjadi pengingat abadi bagi generasi mendatang. Sebuah monumen yang akan menceritakan kisah perjuangan, pengorbanan, dan harga sebuah kemerdekaan. Kita perlu sebuah lambang perjuangan, bisiknya pada dirinya sendiri, monumen yang mengingatkan anak cucu bahwa kemerdekaan tak datang dari langit. Ide itu bukan sekadar bangunan, tapi sebuah jiwa, sebuah api yang tak akan pernah padam, yang akan terus menyala di jantung ibu kota, menerangi jalan bangsa. Gagasan inilah yang kelak akan kita kenal sebagai Monumen Nasional atau Monas. 4 tahun kemudian, pada tahun 1959, gagasan itu mulai mengambil bentuk nyata di sebuah ruang rapat yang dipenuhi para arsitek dan insinyur terbaik bangsa. Berbagai rancangan dipresentasikan, di antara mereka ada nama besar seperti Friedrich Silaban dan R.M. Sudarsono. Sketsa, blueprint, dan model-model kayu berjejer di atas meja. Bung Karno dengan tatapan matanya yang tajam dan penuh visi, menelaah setiap detail. Ia tidak mencari kemewahan yang kosong, tapi sebuah keagungan yang bersahaja. Tugu ini harus sederhana, tapi agung. Serunya memecah keheningan. Perdebatan pun terjadi. Ada yang mengusulkan bentuk yang rumit, ada pula yang menyarankan desain yang lebih modern. Namun, Bung Karno tetap teguh pada visinya. Ia menginginkan sebuah tugu yang melambangkan lingga dan yoni, konsep universal tentang kesatuan, penciptaan, dan keabadian. Monumen ini harus menjadi representasi semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Ketegangan di ruang rapat itu bukanlah pertanda perpecahan, melainkan bukti keseriusan dan gairah untuk melahirkan sebuah mahakarya. Setelah melalui serangkaian sayembara dan perdebatan panjang, akhirnya desain final terpilih. Tepat pada tanggal 12 Agustus tahun 1961, 18 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, sebuah upacara khidmat digelar di lapangan Merdeka di hadapan ribuan rakyat yang memadati lapangan Bung Karno. Dengan peci hitam dan jas putih kebanggaannya melangkah maju. Dengan tangan yang mantap, ia meletakkan batu pertama ke dalam fondasi yang telah disiapkan. Sebuah cangkul berbentuk lingga dan yoni digunakan menegaskan kembali filosofi di balik monumen ini. Dentuman gong menggema, diiringi tepuk tangan riuh dari seluruh penjuru. Momen itu bukan sekadar peletakan batu, tapi penancapan sebuah cita-cita. Di atas tanah merah lapangan Merdeka, sebuah janji telah diikrarkan untuk membangun sebuah tugu peringatan yang akan menjulang tinggi, menjadi saksi perjalanan bangsa dan membisikkan kisah perjuangan kepada setiap generasi yang datang. Hari itu, harapan seluruh bangsa Indonesia ditanam bersama Fondasi Monas. Pembangunan pun dimulai. Sejak tahun 1962, lapangan Merdeka berubah menjadi medan kerja raksasa. Deru mesin crane yang bergerak memindahkan material berat, berpadu dengan suara dentingan logam dan teriakan para mandor. Ribuan pekerja dengan wajah penuh debu dan keringat, bahu-membahu bekerja di bawah terik matahari Jakarta. Mereka mengaduk semen menyusun bata dan menuang beton dengan semangat gotong royong yang luar biasa. Proyek ini sempat terhenti akibat gejolak politik dan ekonomi pasca peristiwa G30S. Namun semangat itu tak pernah benar-benar padam. Setiap adukan semen terasa seperti doa,
Setiap batu yang terpasang adalah harapan untuk kejayaan bangsa. Mereka bukan sekadar membangun sebuah struktur dari beton dan baja, mereka sedang merajut sejarah. Pembangunan Monas adalah cerminan dari semangat bangsa Indonesia itu sendiri, tegar, pantang menyerah, dan selalu bersatu padu dalam mewujudkan mimpi besar bersama. Salah satu momen paling dramatis dan sakral dalam pembangunan Monas terjadi pada suatu sore di tahun ke-1969. Sebuah objek berwarna keemasan yang kelak menjadi simbol abadi mulai diangkat perlahan menuju puncak tugu. Itulah lidah api kemerdekaan, terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton yang dilapisi emas murni seberat 35 kg. Api ini adalah simbol semangat perjuangan yang tak kunjung padam. Dengan iringan musik orkestra yang membahana, lidah api itu naik perlahan, seolah menembus langit senja Jakarta. Sinar matahari sore memantul dari permukaannya, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan mata, seakan memberkati mahakarya tersebut. Api itu bukan hanya hiasan, ia adalah jantung dari Monas, puncak dari segala cita-cita, perwujudan dari semangat kemerdekaan yang menyala abadi, menerangi jalan bangsa untuk selamanya. Setelah melalui perjalanan panjang yang memakan waktu hampir 14 tahun, akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan. Pada tanggal 12 Juli tahun 1975, Monumen Nasional secara resmi dibuka untuk umum. Peresmian dilakukan oleh Presiden Soeharto dalam sebuah upacara yang megah dan emosional. Rakyat dari berbagai penjuru tumpah ruah di lapangan Merdeka, menjadi saksi berdirinya monumen kebanggaan mereka. Bendera merah putih berkibar gagah di setiap sudut, dan suara meriam kehormatan menggelegar, menambah suasana khidmat. Monas berdiri kokoh di tengah ibu kota, puncaknya yang keemasan berkilau di bawah langit biru. Hari itu, Monas bukan lagi sekadar proyek konstruksi. Ia telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Sebuah tugu yang menyimpan memori kolektif, simbol persatuan dan sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Tepuk tangan yang riuh dari lautan manusia menjadi tanda bahwa sebuah warisan besar telah lahir. Hari ini, di tengah hiruk-pikuk Jakarta modern, Monas tetap berdiri dengan anggun. Setiap pagi, saat matahari terbit, sinarnya menyelimuti tugu ini, memberikan kehangatan pada taman di sekelilingnya. Anak-anak berlarian riang, keluarga berpiknik, dan burung-burung terbang bebas di langitnya yang biru cerah. Monas telah menjadi lebih dari sekadar monumen. Ia adalah ruang terbuka, tempat rekreasi, dan oase di tengah hutan beton Jakarta. Ia menjadi saksi bisu jutaan cerita, dari tawa anak-anak hingga doa para perantau yang mencari harapan. Dari puncaknya, kita bisa melihat denyut nadi kota. Dan di dalam museumnya, kita bisa merasakan kembali detak jantung perjuangan para pahlawan. Monumen Nasional bukan sekadar tugu batu dan emas. Ia adalah jiwa bangsa yang terus menyala, pengingat bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang lahir dari perjuangan dan bangsa yang akan terus melangkah maju dengan api semangat yang tak akan pernah padam. Terima kasih sudah menyaksikan kisah di balik Tugu Monas. Semoga video ini bisa menambah rasa cinta kita pada sejarah dan bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.